KFS nih katanya 2 kali mangkir dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan terkait pelaporan dari Niki yang pencemaran nama baik. Abang sebagai tim kuasa hukum gimana bang menanggapinya dengan kata-kata mangkir itu? Ya kalau yang namanya mangkir itu kan diundang, nggak ada kabar, nggak memberikan informasi, bahkan juga tidak ada itikat baik untuk menelpon, mengkonfirmasi, juga memberikan surat dan tanggapan. Itu namanya mangkir. Tapi dari awal panggilan pertama, Kak Fitri juga nggak terima, nggak sampai kepadanya. Nah, yang kedua itu baru sampai. Yang kedua juga, ini juga harus dipahamin bahwa langsung menelpon penyidik. Saya dan Kak Fitri menelpon penyidik bahwa sebenarnya ada apa sih yang kita mesti komunikasikan. Nah, by phone itu pada waktu itu. Nah, kebetulan saya juga pada waktu itu saya mampir ke Polres dan akhirnya saya mampir ke unit Krimsus untuk membawa berkas-berkasnya Kak Fitri. Apa sih yang menjadi poin-poin aduannya? Nah, kita memberikan bukti-buktinya bahwa memang ini masalah akun, masalah postingan dan lain-lain itu kan jelas di situ. Itu sudah menjadi ranah publik, artinya semua orang juga bisa melihat ini kan. Apakah unsur dan muatannya mendistribusikan, mentransformasikan, bahkan juga dilihat beberapa orang ini memberikan dampak. Nah, siapakah yang melakukan itu? Kan itu poinnya. Kalau memang Kak Fitri, ya Kak Fitri bertanggung jawab semua. Tapi kan begitu saya kasih lihat dan akunnya, nah memang akunnya bukan akun Kak Fitri, ada yang membuat akun palsu atau akun fake gitu. Ini yang terjadi. Kalau bicara datang ataupun memenuhi panggilan pihak kepolisian dalam hal ini undangan klarifikasi, tentunya Kak Fitri juga pasti akan kooperatif. Dia juga ngomong dengan penyidik bahwa akan kooperatif untuk bisa datang. Cuman tinggal masalah waktunya nanti kapan pasti akan datang, ya kan? Nah, balik lagi, kalau memang polisi juga melihat kan secara objektif kan, artinya polisi ini akan melakukan panggilan paksa. Seperti apa delik aduan hukumnya? Jadi ada taraf objektivitas dan subjektivitas penyidik. Kalau ini adalah bentuk kejahatan yang sangat hebat, gak usah panggilan klarifikasi, langsung periksa, tangkap. Ya, tapi kan ini media sosial yang harus delik aduan dari aduannya LP-nya itu harus dibuktikan dulu keasliannya, bentuk muatannya dan lain-lain. Tadi kan nggak segampang itu, kan harus dilihat. Tapi begitu saya sampaikan, kalau memang penyidik yakin untuk bisa upaya paksa tadi, maka ada dua upaya paksa itu kan, kalau dalam bahasa hukum exercise coercion dan exercise force, artinya upaya paksa yang berlebihan. Upaya paksa berlebihan itu artinya melampaui batas daripada undang-undang. Polisi kan juga pasti melihat secara netral atau objektif ya, gitu. Bang, tapi kan walaupun tadi abang bilang itu akun fake dari seseorang lah ya, kita nggak tahu yang kata. Tapi kan itu kata-kata itu, omongan itu dari KFS bang, gimana nih bang? Itu yang membuat Niki geram bang, yang ingin melakukan pencemaran nama baik, gimana bang? Jadi kalau saya melihat kan faktual, kita kan semua faktual, artinya boleh aja itu dibicarakan masalah fiktif dan lain-lain, itu kan nanti biar pihak kepolisian yang melihatkan, karena kan kita bukan ranahnya ke situ. Tapi saya di sini tidak mau menjudgment, tidak mau menyimpulkan, biarkan pihak kepolisian bekerja, melihat, menganalisa dan nanti memutuskan, karena bukan ranah saya. Tapi yang setidaknya ini menjadi bergeningnya Kak Fitri pada waktu menyampaikan bahwa akun itu adalah bukan akun dia. Nah, akunnya akun siapa kan gitu. Nah, nanti coba dilihatkan. Tapi secara garis besar, Kak Fitri sudah menyerahkan semua bukti-bukti ke saya, ya, baik itu bukti rekaman atau bukti postingan-postingan, semua tuh udah diserahkan ke saya. Bahkan semua yang dituduhkan ataupun disangkakan itu kan udah ada muatan-muatannya, jelas di sini. Nah, itu yang disampaikan ke pihak kepolisian. Karena nanti pada waktu pemeriksaan Kak Fitri akan dibuka juga semuanya, nanti biar kita sama-sama melihat. Berarti yang kata-kata yang pencemaran nama baik ke Niki itu abang benar tahu itu sudah ada di
bukti-bukti Ya, kalau sudah bukti-buktinya berkembang. Fitri udah, kita kan harus berimbang dong. Jangan bilang dari klien saya aja, tapi Hmm. dari pihak pelapor juga berimbang. Biarkan polisi, kan saya nggak tahu seperti apa poin-poinnya. Karena kalau yang namanya bentuk akun itu ya sangat penting akun, karena akunnya itu jelas bukan akunnya Kak Fitri yang dimaksud itu, gitu loh. Tinggal bagaimana kita melihat apakah akun yang dimaksud itu bisa diselidiki oleh pihak kepolisian. Siapa yang membuat akun itu? Siapa? Kan gampang. Sekarang kan alatnya lebih canggih. Nah, Bang, saat pemanggilan, berarti kan pemanggilan kedua kemarin, alasannya Kak Fitri tidak datang apa, Bang? Ngomong Abang sebagai tim kuasa hukum mewakili. Yang pertama pada waktu kemarin dia mau datang, cuman ada kesibukan lain. Yang kedua, dia melihat bahwa kasus ini terlalu Over. iya, atau dipaksakan. Ya, menurut Kak Fitri, karena ini jelas-jelas bukan akun dia dan dia juga bisa. Nah, polisi juga tidak akan menelaah juga nih. Apakah kasus ini akan dilanjutkan ya gitu. Kalau memang kasus ini dia lihat memang sudah garis besarnya bukan akun dia, lalu mau apa lagi mau diteruskan? Ya cepat-cepat dihentikan aja kalau seperti itu. SP3. Tapi kalau dia di SP2 lidik ya. Tapi kalau memang belum yakin polisi ini, ya ada keyakinan, ada ketidakyakinan kan gitu. Kalau tidak yakin ya lanjutkan proses sidik. Kalau itu yakin pelakunya, yakin ini tindak pidana yang dimaksud, yakin semua aduan-aduan dan unsur-unsurnya jelas, maka lanjutkan proses sidik. Jadi di Pro Justia ini proses penyidikan lebih kepada pengembangan dan lebih spesifik. Jadi nggak bisa dilihat dari sebelah mata aja untuk bisa melihat. Tapi kalau polisi kan mempunyai ini cara bagaimana dia menentukan bahwa tindak pidana ini lanjut apa enggak kan? Nah, berarti nextnya akan ada pemanggilan ketiga kan? Dan Kak Bisa juga. Fitri akan datang dipastikan. Bisa datang aja, bisa datang di panggilan ketiga, atau mungkin kalau polisi yakin ini tindak pidana lanjutkan proses sidik. Gitu kan, semua di mata hukum sama, equality before the law. Jadi nggak ada perbedaannya, nggak ada sama sekali semua orang yang dikasih privilege di dalam hukum, tidak ada. Tapi ingat bahwa fakta dan bukti harus sejajar, jangan katanya tapi faktanya. Jadi kalau ngomong kata ataupun omongan-omongan itu nggak akan bisa dijadikan alat bukti di dalam proses hukum. Itu nggak ada nilainya. Ibaratnya kalau orang ngomong aja tapi nggak ada buktinya, nah itu sama aja nilainya 0 kalau di dalam hukum. 0 tandanya nothing, tidak ada. Bang, tapi kan kata Bang kalau biasa kan kalau pemanggilan ketiga nggak datang akan dijemput paksa. Biasanya gitu kan, Bang? Abang akan pasang badan buat Kak Fitri? Jadi gini, saya berprinsip begini, yang namanya adanya laporan. Polisi juga tidak serta-merta melihat apa sih LP-nya, apa sih pasalnya, kan gitu. Kalau ini pasal yang sangat krusial, pasal yang sangat benar-benar ini orang dirugikan, benar-benar ini orang dianiaya dan lain-lain, nah itu kan sangat urgensi. Makanya syarat objektif dan syarat subjektif. Objektifnya adalah polisi harus melihat nih, menelaah nih materialnya, pidananya. Kalau yakin nih bahwa ini masuk ke dalam nilai pidana Undang-Undang IT 310-311 Undang-Undang IT pasal junto pasal 45, lanjutkan proses sidik. Itu lebih yakin lagi. Tapi kalau enggak, kan tadi nanya, oh ini, kan gitu. Kita hanya mengandai-andai kan. Itu yang sangat sulit. Oh di mata hukum nggak bisa nih kita ngomong gua begini, berbuat begini, kan itu baru bicara. Tapi begitu lihat fakta, oh ternyata faktanya begini, baru itulah yang difaktakan itu yang menjadi nilai. Jadi nggak ada tuh ngomong katanya begini, begitu ya kan nggak bisa begitu. Bang, Abang tadi bicara equality before the law. Ada praktisi hukum lain bilang, atau dari sebagian yang lain kayak kemarin ada preskon juga dari Dokter bilang, apa benar